Yuk kembali lagi di cerita hari ini bersama Mr. Wijaya dan Mas Eza. Nah tadi kepotong ya. Tanya apa tadi? Ya tadi habis makan siang. Kita sekarang lanjut lagi segmen menunggu jam pulang kantor. Nah, yang saya tanyakan tadi kan kenapa babi tuyul? Kok babi tuyul? Babi ngepet, babi tuyul kok tidak mencari uang di perbankan, Mas? Kenapa itu, Mas? Pertanyaannya sangat menarik dan susah ya untuk dijawab. Hampir semua spiritual dan orang ngerti kenapa bank itu tidak pernah kehilangan uang ya. Padahal ini tempat berkumpulnya uang ya di bank ya. Betul. Dan biasanya kan di berkas ya atau lemari besi ya. Iya. Uang tunai pasti disediakan uang tunai ya, buat bank ini nggak mungkin cek giro tok. Istilahnya kas kecil ya pasti ada kan ya. Ada, aku belum menemui studi kasus yang berwujud pengalaman nyata ya kalau seputar pertanyaan tadi. Belum pernah mengalami atau ketemu langsung sih. Cuma menurut pandangan saya, aku pernah bahas ini sama beberapa temanku. Temanku ini malah ahli spiritual ya. Ya, ahli spiritual. Pernah membahas hal yang sama seperti ini. Jadi menurut beberapa pembahasan di beberapa bank itu pasti ada penjaganya. Itu poin pertama. Statement pertama itu ada penjaganya. Dan rata-rata penjaganya ini jinglot. Belak-belakan aja wis. Jinglot itu level jin yang paling sakti ya. Menurut saya paling sakti di antara jenis jin siluman lainnya. Level rata-rata jinglot yang agak super gitu. Terus yang kedua ini ada option jawaban ini, setiap bank itu memang waktu pengontraan atau pembuatan membangun bank itu pasti dipagari ya, pagari. Kayak mungkin ada tanam sesuatu gitu, Mas. Tanam sesuatu atau biasanya sih kepala kerbau ya. Kepala kerbau atau kepala atau beleh itu bahasa Indonesianya apa ya? Sembelih Menyembelih ayam hitam itu cemani itu. Adapun metode itu sepertinya memang nggak harus sama dan nggak harus diketahui orang karena metodenya beda-beda. Cuma ada juga aku pernah mengalami kejadian nyata nih. Salah satu aku pernah di telepon temanku waktu itu malam hari jam 11 ya. Di salah satu bank, aku gak nyebutin bank apa ya. Di salah satu bank itu temanku itu yang ngajak Ben, sini ya, ayo ngopi di kantor. Nah, diajak ngopi sama temanku satpam. Kebetulan dia shift malam di cabang yang terkenal angker. Ini saya membuktikan sendiri ya. Ini real, pembuktian sendiri. Waktu itu ya baru masuk baru datang jam 11 malam. Kamu tahu nggak? Komputer di CS, customer service, itu Winamp-nya itu nyala sendiri musiknya. Awalnya mati ya. Begitu berapa menit itu saya datang dan ngobrol bentar, itu musiknya itu menyala sendiri dan komputer nyala sendiri, sound system nyala sendiri. Dan anehnya
list lagunya ini di tengah, nggak di angka pertama, random di Iya, tengah. Terus aku tanya, loh sering nggak kejadian gini, mau nyala sendiri komputernya? Ya sering bet, makanya aku ngundang awalmu, ben gak wedi gitu koncone. Habis itu mati sendiri, 10 menit mati sendiri, komputer dan apapun itu, sound system mati sendiri, soundnya itu. Di ruang kacama Sevi ya, wong itu sudah gak ada orang, cuma sapamku aja, itu pun ya ruangannya udah dimatiin ya semuanya, dan harus mati semua kan peralatan komputer yang mengandung listrik. Terus kedua itu berapa menit itu di lantai 2 itu ramai banget kayak pasar. Nah aku penasaran tuh, akhirnya naik sama sapamku itu ke lantai 2. Ternyata gak ada orang sama sekali, dan itu lampunya udah padam semua, gak ada orang semua. Yang kayak pasar itu dia apa kial? Ya itu bet, sering Tiap hari, deh, sering. sering. Habis selang berapa menit ya, Hilang. jatuh kursi yang biasanya buat nasabah ya, yang warna kursi biru itu loh. Nah itu jatuh dari tangga lantai 2. Gledek. Terus habis itu ke lantai 2 lagi gak ada orang memang. Pas Sepi. di parani tapi jatuh asli ya. Asli. Gledek. Nah, itu kan identitas penunggu bank ya. Penunggu bank. Dia Penunggu gedung. Ini dia ingin ketahui ya. Nah. Kalau di sini lo ada saya. Nah, terhubung Sama obrolan yang pertama tadi. Bung, kok gak ada tuyul atau apapun yang nyuri di uang di bank. Ternyata di bank juga atau gedung kosong itu ya udah ada penghuninya, dan penghuni itu mungkin yang melarang kegiatan adanya pencurian di bank ya, kayak tuyul, babi ngepet. Paling kayak ya tuyul lah. Kalau nyuri uang kan bangsa jin kan tuyul aja. Itu terhubung logika masuk akal juga. Bisa dia. Karena level yang nyuri uang kan tuyul aja. Nah di dunia jin, tuyul itu teratur kecil, karena dia itu sangat kecil banget, teratur kecil. Dia takut sama poci, takut sama kuntilanak. Energi kapasitas kekuatannya kalah. Nanti kalau babi ngepetnya itu mas, Babi ngepet itu jarang ada di apa, di bank ya, mungkin karena ada perkosaan. entitas itu ya yang ada penghuninya. Terus kedua, kalau dia masuk rumah atau bank itu kan otomatis pendatang atau tamu. Betul. Kalau nggak permisi sama yang udah penghuni situ kan digebukin, sama aja. Kamu masuk ke rumah orang, mau ambil barang dari rumah itu, kamu digebukin kan. Betul juga. Sama aja, di dunia mereka seperti itu. Aku seneng wongi warga, ono masyarakat, lah apa wong Moro-moro ini ya. Ini wis gak pamit dari sini. Nah, itu kasus yang bisa kita bedah ya. Untuk lebih pastinya saya belum pernah mengalami atau pengalaman secara langsung ya. Untuk ya pengalaman itu aja sih yang saya ceritakan tadi. Jadi masih belum ada jawaban yang pasti. Siap. Kenapa di bank kok mesti nggak ada tuyul atau ngambil uang, itu belum ada jawaban yang pasti, paten itu belum ada. Atau mungkin sebenarnya pernah ada kehilangan tapi tidak diinformasikan. Apakah itu bisa kemudian terjadi? Ya mungkin aja diinformasikan ya. Kan kehilangan misterius ini mas ya. Kayak tiba-tiba uangnya CS hilang pas ngitung full. Itu mungkin lengkap. aja. Terus pas mau setoran berkurang. Mungkin aja karena yang tahu kan internalnya yang umumnya yang kita ketahui kan gak ada uang yang hilang di bank secara umum ya. Yang tahu kan lebih detailnya internalnya ya, pegawai banknya sendiri kan nggak mungkin dia itu mempublikasikan
kehilangan uang di bank ini dengan adanya tuyul kan merusak citra banknya juga, akhirnya nggak mau ada yang nabung di situ juga. Jadi dia menutupi internal juga, bisa juga. Nah, ini asik nih mas obrolan kita. Lebih enaknya itu guys, kalau investasi itu beli emas. Gak ada yang doyan tuyul, nggak nyuri emas, nyuri uang. Tapi maling yang doyan mas kalau emas. Semua doyan maling, emas, uang, TV, radio yo doyan kabeh lah jenis maling. Berarti judulnya ini dibuat obrolan menunggu jam absen. Part 1, part 2, part 3. Gak ada yang nonton kalau judulnya nggak menarik. Gak ada yang tertarik ngeklik. Aku Menunggu jam pulang kantor. ya obrolan tadi ya seputar cerita hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. See you.